Bagi masyarakat Indonesia, mamalia satu ini memiliki nilai keistimewaan tersendiri. Tak hanya sebagai binatang ternak, namun juga bisa dimanfaatkan untuk berwisata hingga melatihnya menjadi binatang multiguna. Beberapa daerah di tanah air juga menganggap kuda sebagai binatang yang memiliki nilai gengsi tinggi bagi pemiliknya. Dari kudanya itu takut sama botol plastik yang diremes kayak gini. Mereka taunya gara-gara setiap nginjek botol plastik pas jalan, kudanya pasti kaget. Mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat, jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Salah satu strategi untuk menangkap sapi, kalau misalnya lagi di padang-padang seperti ini, kita harus menggunakan kuda. Bromo ini memang terkenal dengan landscape-nya yang keren banget. Dan di sini kita punya banyak banget pilihan. Mau lihat rumput hijau? Ada. Mau lihat savana? Ada. Mau lihat lautan pasir? Juga ada. Jadi kalau ke Bromo, saya wajib untuk eksplor semuanya. Dan pakai jeep biar lebih seru. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Salah satu lokasi petualangan yang sangat terkenal di Bromo tentu saja hamparan laut pasirnya. Sebuah bentang alam yang sangat ideal untuk lokasi wisata, bertualang, atau sekedar memanjakan mata menikmati panoramanya. Wah, saya disalim sama kuda. Ini abis ini, saya mau naik kuda. Harus banget kalau di Bromo. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Rata-rata, kuda yang didatangkan dari Sumbawa ini masih muda agar mudah dilatih. Kuda sudah dapat mengantar pengunjung Bromo saat usianya minimal 2,5 tahun. Nah itu cara latihannya. Jadi ada tali ukurannya 3-4 meter. Habis itu diputerin seperti ini. Nah lihat kan kudanya lari-lari, muter-muter. Sampai kapan? Sampai kudanya capek. Baru habis itu berhenti. Dan latihan ini harus dilakuin sesering mungkin. Caranya gimana? Yoi. Mainkan! Wih, go. Ini bukan kudanya yang capek. Nah, jadi ada 2 cara untuk melatih dia lari. Pertama, saya berhenti di satu sudut, terus dia muterin. Tapi kalau kayak gitu, dia larinya nggak terlalu cepat. Nah, untuk melatih larinya, saya harus ikutan lari sampai dia capek. Masalahnya ini kuda, jadi yang ada saya yang capek. Lihat mukanya Moni, masih ganteng seger begini. Aduh. Meski tidak tergolong binatang agresif, namun mamalia berdarah panas ini memiliki pendengaran yang sensitif, serta selalu berhati-hati akan ancaman. Sifat inilah yang dimanfaatkan pemilik untuk melatih kudanya. Ternyata ini luar biasa, saya baru tahu caranya. Kalau di sini melatih kudanya nggak boleh dicambuk, dia nggak boleh disakiti. Tapi ternyata masyarakat nemuin cara lain. Pakai ini. Dari kudanya itu takut sama botol plastik yang diremes kayak gini. Mereka taunya gara-gara setiap nginjek botol plastik pas jalan, kudanya pasti kaget. Dan ternyata setelah dicoba untuk latih, benar-benar efektif. Jadi mereka selalu mau lari. Jika sudah merasa nyaman, maka perilaku kuda akan lebih tenang, sehingga aman ditunggangi selain pemiliknya. Hari ini Moni latihannya udah selesai, Mas. Udah, untuk latihan lari udah cukup. Sekarang latihan apa biasanya? Latihan nunggang. Nah, di Bromo ini kan banyak sekali wisatawannya. Jadi banyak juga orang-orang asing, turis lokal juga yang milih untuk naik kuda sampai ke kawasan kawah. Jadi dia juga harus terbiasa nih ada orang di atasnya dan tetap gerakannya tuh tetap enak gitu ya untuk orang duduk. Jadi ikut jejak saya, Jejak Petualang. Saya nunggang dulu.
harus dilatih beberapa level kecepatan. Cepat dan lambat. Jadi seperti ini nih. Nah, biasanya wisatawan bakal nyaman juga ya Mas kalau kecepatannya seperti ini, dibiasakan. Sama medannya juga, medan pasir. Oh. Yo, Moni. Moni. Ya, Moni. Eits. Nah ini. Waduh. Kalau dia perilakunya udah kayak gini, terus kayak gini terus kakinya, itu tanda dia udah kesel, dia ngantuk. Tapi emang nggak boleh tidur sebelum makan supaya tetap bisa punya tenaga buat besok. Makan dulu ya. Kopi ya. Selain asupan makanan dan minum yang cukup, suplemen tambahan juga diperlukan untuk menjaga stamina kuda tetap sehat dan bugar. Sudah jadi ramuannya, jadi sebelum makan dikasih suplemen dulu vitamin dia. Tadi ada kopi, madu, sama telur ayam kampung. Jadi supaya staminanya Moni tetap kuat. Tapi ini nggak setiap hari ya Mas ya? Jadi 1 minggu sekali. 1 minggu sekali aja. Rasanya ya pahit sama amis telur. Mas kasih buat Moni aja, saya enggak. Langsung diminum terus, aus banget kayaknya si Moni. Kandungan serat kasar serta protein dalam rumput gajah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kuda. Sementara konsentrat dedak menjadi asupan karbohidrat sebagai sumber energi. Di sini berarti kegiatannya dia langsung masuk kandang terus tidur. Berarti selesai juga nih aktivitasnya sama Moni hari ini ya. Bromo memang keren banget. Jadi siapapun petualang wajib datang ke sini ngelihat keeksotisan alamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Takengon, dan di sini uniknya masyarakat masih ada beberapa yang mempertahankan tradisi membajak sawah, tapi bukan pakai kerbau, pakai kuda. Nah sekarang kudanya lagi dipancing supaya dia mau buat bajak sawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Si hitam dia dari ujung sana, tapi kenal sama suara pemiliknya, kenal sama suaranya Pak Tamrin. Jadi begitu dipanggil langsung datang, tapi tetap dipancing sama makanan. Nah ini udah diikat talinya, kita siap bajak sawah barengan sama si hitam. Ikut jejak saya, jejak petualang. Harus mundur sedikit karena kuda bajak ini sengaja dia tidak dibuat terlalu jinak. Jadi dia kerjanya tuh bisa cepat kalau menurut Bapak, terus dia tetap terus-terusan mau kerja. Kuda merupakan salah satu hewan yang memiliki kecepatan berlari tercepat di dunia. Tak heran pekerjaan membajak menjadi lebih cepat. Beda banget sama kerbau kalau bajak pakai kuda. Gerakannya super cepat, kita harus ikutin juga. Saya ditarik.
kita yang mengendalikan gerak kudanya, tapi ini karena kudanya cepat dan memang dia sudah terbiasa, beda sama saya. Jadi justru saya yang dikendaliin sama kudanya. Kalah cepat. Membajak dengan tenaga kuda sudah ada sejak zaman Belanda. Seiring perkembangan zaman dan munculnya alat traktor, tradisi ini sudah lama ditinggalkan. Selesai, Pak. Wah, luar biasa. Asik. Agak depan, ya. Wow. Salah satu daerah yang kental dengan tradisi kuda tentu saja Muna di Sulawesi Tenggara. Di sini kuda-kuda sudah dilatih sesuai peruntukannya sebelum dikirim ke luar daerah. Sudah tidak diragukan lagi kalau Indonesia punya keindahan alam dan juga kearifan lokal yang masih dijaga sampai sekarang. Nah, salah satunya di Muna yang identik dengan kuda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dan di sini lucunya ada cara yang unik pada saat kuda lagi di luar kandang, yaitu dipanggil, tapi nggak pakai media apapun, melainkan hanya pakai suara pemiliknya aja. Coba gimana, Om? Oh gitu manggilnya. Om juga bisa berarti. Coba, Om. Kedekatan antara masyarakat dengan kuda cukup jelas terlihat di sini. Bagaimana mereka dapat memanggil kuda-kudanya. Luar biasa. Tidak diduga-duga ternyata beneran kudanya keluar dan langsung nyamperin pemiliknya. Dan ini yang melakukannya bukan orang sembarangan, tapi yang harus benar-benar sudah kenal kudanya dan juga suka merawat kudanya. Jadi kudanya pun udah apal sama suara yang manggil. Kalau saya yang manggil belum tentu dia mau datang. Hei, Zaman dahulu, kuda-kuda Muna hanya diperuntukkan sebagai alat angkut dan transportasi saja. Namun seiring berjalannya waktu, kuda Muna juga sudah mulai dimanfaatkan untuk wisata serta untuk acara-acara adat. Di antara kuda yang dilepas liarkan itu beberapa memang sudah ada yang jinak, beberapa juga masih ada yang sedikit liar. Nah, seperti salah satunya kuda yang di depan saya ini. Tadi tuh dia ketika dipanggil agak sedikit mengamuk-ngamuk, mau nendang, tapi ada caranya tersendiri, ada tekniknya, yaitu kita harus elus-elus bagian kepalanya supaya dia merasa tenang. Udah agak tenangnya sedikit. Tadi bener-bener mau nendang-nendang, sekarang udah enggak. Udah temenan kita ya. Jadi yang kuda sudah dilepas liarkan itu bukannya berarti tidak diperhatikan, tapi kalau di sini sebulan sekali pun itu harus dipanggil dan juga banyak sekali yang dicek, mulai dari nafsu makannya, bagian tubuhnya harus dipijat dan juga periksa bagian kaki. Kuda Muna merupakan kuda asli Indonesia. Sama halnya dengan kuda di daerah Nusa Tenggara Barat, ciri yang paling menonjol adalah ukuran tubuhnya yang kecil. Ngasih makan kuda itu makanannya pun nggak bisa sembarangan, tapi yang kita kasih itu adalah kelapa. Kelapanya pun harus yang tua karena mengandung banyak minyak yang bagus untuk bulunya dan juga pencernaannya jadi lebih lancar. Dan yang paling penting lagi kalau misalnya kita mau kasih makan, itu caranya ditaruh di telapak tangan. Terus jangan lupa tangan kita untuk ditempelkan ke bagian hidungnya seperti ini, supaya dia terbiasa untuk mencium aroma tuannya. Jadinya nanti nurut ya berarti.
Meski digembala secara liar, namun kuda di sini juga bisa untuk ditunggangi. Namun saat dia ngamuk, kita tidak boleh panik supaya tidak terjatuh dari punggungnya. Naik. Dia kaget nggak ya? Naik, ya. Ini biar kuat. Ya. Mengendarai kuda tidak semudah yang dilihat, jadi harus ada teknik-teknik khususnya, apalagi ketika kita mau naikin kudanya. Jangan sampai kaki kita terkena dengan bagian sensitif yang ada di belakang sini, nanti dia akan mengamuk seperti tadi saya pertama. Dan ini yang kedua kalinya percobaan saya berhasil, akhirnya dia mau saya tunggangi. Ikuti jejak saya, jajak petualang.